Raja Midas bertangan emas. Mungkin beberapa dari kita udah familiar dengan kisah seorang raja yang bisa menyentuh barang apa aja berubah menjadi emas. Tapi gimana caranya dia mendapatkan bakat seperti itu? Ini ceritanya. Midas memerintahkan wilayah yang dikenal sebagai Phrygia, kalau zaman sekarangnya adalah Turki. Seperti para raja pada umumnya, hidupnya bergelimang harta, lavish, mewah, berkelimpahan, tinggal di kastil dengan putri satu-satunya. Terlepas dari seberapa kayanya Midas, nggak ada yang lebih membahagiakan baginya daripada mengumpulkan emas. Kayak Paman Gober, kalau kalian baca Donald Duck, dia suka ngitungin koin emasnya. Dia begitu obses banget sama emas sampai semua perabotannya itu terbuat dari emas. Bajunya emas, sampai dia mandi pun dengan emas. Nah, Dewa Dionysus adalah salah satu temennya King Midas ini. Suatu ketika, dia tuh mampir lewat ke kerajaannya Raja Midas dengan temennya Silenus. Dionysus ini kan terkenal sebagai dewa anggur ya, dewa wine. Jadi pada saat itu mereka minum wine terlalu banyak sampai mereka mabuk. Nah, pas lagi kondisi mabuk ini, Silenus tuh wandering alone. Dia kayak berkeliaran sendiri sampai diketemuin sama orang-orang Raja Midas di taman istana. Karena Silenus deket sama Dionysus, jadi dia menampung si Silenus ini dan memperlakukan Silenus dengan sangat amat baik. Kemudian dia juga mempersatukan kembali Silenus dengan Dionysus. Jadi dia hubungin Dionysus nih kalau temennya ternyata nyasar dan kesasar di taman istana. Kemudian Dionysus sangat berterima kasih sama Raja Midas dan dia mau memberikan Raja Midas hadiah. Jadi dia akan mengabulkan satu permintaan yang diminta oleh Raja Midas. Midas terdiam, dia merenung dan mikir kira-kira apa ya yang mau gue minta. Dan refleks dia menjawab, aku mau segala sesuatu yang aku sentuh berubah jadi emas. Dionysus pun mendesak Raja Midas untuk memikirkan kembali tentang permintaannya ini. Siapa tahu mau ubah permintaan karena kayaknya agak kurang wise ya. Tapi Midas bersikeras. Ya udah, dikabulin sama Dionysus. Toh udah dikasih tahu kalau misalnya itu kurang baik, dia tetap ngotot, ya udah dikasih. Dan keesokan harinya, ketika Midas bangun, dia pengen sekali ngetes apakah permintaannya dikabulkan. Terus dia coba meraih meja tidur yang ada di sampingnya. Dia pengen lihat pas disentuh berubah nggak jadi emas. Ternyata pas disentuh beneran berubah jadi emas. Dia seneng banget dan dia mulai menyentuh apa aja yang dia lihat yang bukan emas ya. Itu semua berubah jadi emas sampai dia capek banget karena seharian megangin barang. Ketika dia duduk siap-siap mau sarapan, seperti biasa sebelum dia sarapan tuh dia suka nyiumin wangi bunga mawar yang disiapkan dengan sarapan dia. Nah, pas dia pegang bunga mawar itu, dia pengen coba menghirup wangi mawar, dia nggak bisa. Aromanya hilang, karena ya itu berubah jadi emas. Selain emas, kesukaan dia adalah dia suka menanam bunga di kebunnya. Dan hal ini membuat dia sedih, karena dia nggak bisa lagi menikmati aroma bunga yang ada di kebunnya. Dan setiap makanan apapun yang disentuh Midas itu gak bisa dimakan karena ya begitu dia pegang berubah jadi emas. Lama-lama dia baru sadar gitu kalau ternyata permintaan yang dia minta ini tuh sebenarnya jadinya bukan hadiah, malah kutukan. Ketika putrinya Raja Midas masuk ke kamarnya, dia lari pengen peluk ayahnya. Ketika putrinya memeluknya, Raja Midas langsung nangis karena seketika itu putrinya berubah menjadi emas, patung emas. Dia bingung banget gimana ini, dan dia berdoa kepada Dionysus untuk mencabut kembali kutukan itu. Dionysus pun menyuruh Midas pergi ke sungai Pactolus, di mana semuanya yang dicelupkan atau tercelup ke sungai itu akan kembali menjadi normal. Midas pun mencuci tangannya di sungai dan dia merasakan kalau kekuatannya itu beserta emas-emasnya hilang. Ketika dia kembali ke rumah, segala sesuatu yang tadinya dia pegang dan berubah menjadi emas, itu semua kembali normal. Midas pun langsung memeluk putrinya dan dia saat itu juga meninggalkan putrinya dan kerajaannya
karena dia merasa bertanggung jawab atas tindakannya. Dia menyadari bahwa seluruh kekayaan di dunia tidak akan membuatnya bahagia. Dia pun pergi ke hutan dan menjadi pengikut Pan. Di situ dia hidup sederhana dan rendah hati. Kisah Raja Midas ini adalah contoh klasik untuk berhati-hati atas apa yang kamu inginkan. Be careful what you wish for. Midas adalah raja rakus yang percaya bahwa kekayaan adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan sampai dia kehilangan putrinya sendiri. Satu-satunya hal yang benar-benar dia cintai. Dan dia menyadari bahwa dia tidak butuh uang, harta, emas, kekayaan untuk membuatnya bahagia. Well, itu dia cerita dari Raja Midas bertangan emas. Moral of the story-nya sangat bagus dan positif. Semoga kalian terinspirasi, menambah pengetahuan, and hope you guys like it. See you on my next video. Bye!